wal maqalatu sadisah. Wal maqalatu utai maqala asadisah tukang kaping 6 an aliin kacetu saking sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajahu. Ini predikatnya Sayyidina Ali. Satu adalah radhiyallahu anhu, kemudian karramallahu wajah. Ya ini yang ini yang tenar. Ya karena Sayyidina Ali salah satu sahabat yang tidak pernah melihat maksiat, bahkan kemaksiatnya sendiri tidak pernah dilihat. Mangkana fitolabil ilmi, kanat al jannatu fitolabihi. Man utai sapane iku ana ana sapa man iku fitolabil ilmi, iku fitolabil ilmi ing dalem golek ilmu. Malam ini kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku fitolabihi ing dalem penuh prieman. Barang siapa yang mencari ilmu itu hakikinya surgalah yang akan didapatkan. Ini jadi maka pentingnya. Aku tadi niatnya orang kepenak orang mangkat gitu. Iya, ini kok oleh kalau gua sana waduh wis bingung. Oleh pinggir surga. Sedikit ini Orang itu otomatis berubah. Ubah tas di dunia. Orang kepenak Pak Towi OTW waduh sing ada OTW. Masuk kalah sama apa? Harus keras lah, keras. Iku kudu bingsu. Kepenak bae. Mau rampungnya iki wong loro kudu bingsu. Iya. Menan kudu bingsu. Iya. Nah ini apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Maka begini, orang yang salikun ilal akhirat, orang yang suluk itu orang yang mencari jalan bisa wusul kepada Allah, bisa berdialog dengan Allah hati kita, ya entah kita itu sudah pernah wusul atau belum, ya ciri-ciri wusul itu ya minimal adalah wajilat qulubuhum idza tuliyat ayatuhu itu. Sok-sok kita ketika sholat ya Allahu Akbar, ketika kita membaca ayat itu kan merinding. Ya itu salah satu. Ya jarang. Ya mulanya jarang, nggih. Kayak itu ta iya biasa. Itu merinding kan bukan karena kuwi karena mau kan pasar apa mau. Pas pamit kan. Manis. Ini setan. Apa tuh bojone? Ini maka begini. Kalau di dalam kitab Kifayatul Adiyah itu orang yang suluk ilal akhirat supaya wusul kepada Allah itu jalannya macam-macam. Jalannya macam-macam itu dalam artian kita itu kan memahami sing jenenge thariqah kuwi ya nyekel tasbih, terus zikir Allah, la ilaha itu kan yang kita pahami. Maksudnya yang kita pikirkan kan jenenge thariqah ya seperti itu. Maka kan banyak orang yang takut masuk thariqah. Iya, Takut masuk thariqah itu karena pemahamannya seperti itu. Padahal ketika kita itu di muqaddimahnya kitab Tanwirul Qulub itu orang yang namanya salikun ilallah atau thariqun ilallah, golek dalan wusul marang Gusti Allah itu berbagai macam. Ada kalanya yang apa istilahnya? Zakirun lillah. Jadi orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu termasuknya adalah tolabul ilmi, itu adalah ahli zikir. Ahli zikir. Maka di sana sinten sengarang kitab Tanwir itu Badan sanes. Itu kan orang yang dalam posisi wusul kepada Allah itu adalah orang yang mau belajar, mau beramal dan mau mengajarkan. Maka kita ini pada malam hari ini kan kita belajar. Setelah kita belajar, nanti kita beramal. Setelah kita beramal, kita mau mengajarkan. Mulane bojone kula ora tak jak. Mate kok nak tekan omah tak ulang. Jadi meraktek niki. Oh, Bu siapa? Bu Lutfi. Bu Sri Harti. Kene tak ulang. Nah ini jadi itulah ilmu. Jadi setelah kita belajar, kemudian kita beramal,
terus kita itu mengajarkan. Maka kalau di dalam kitab Arba itu kan zakatul ilmi al amal walau kana marrotan. Zakatnya ilmu. Iki dep niki. Orang pada berboras, gua kerja gitu. Ya, zakate ilmu kuwi beramal walaupun tok sekali. Contoh kan biasa di-share karo puasana fadilah salat isra. Terus lakoni ya. Ya, karo ngedit, karo belajar. Allah. Nah, itu kan minimal ya sekali itu ada zakatnya ilmu. Kalau saya cukup aminkan saja. Ya, minimal. Maka ketika kita itu kan kalau di dalam kitab-kitab yang itu istilahnya Jawahirul Khamas atau apa, ini kan sholat kan macam-macam. Enak namanya sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau bisa setiap malam. Kalau tidak bisa usbu'iyah seminggu sekali. Kalau tidak bisa Seumur sepisan. sahriyah, jadi sebulan sepisan. Kalau nggak bisa fisanah marroh, setahun sepisan. Kalau nggak bisa setahun seumur sekali. Saya seumur sekali. Ya itu sudah menggugurkan. Sudah menggugurkan itu Sepisan ya. sholat tasbih. Isrok juga demikian. Ya kalau bisa ya setiap. Lari ngitungnya tambah tua tambah. Padahal kayaknya tusuk banget tambah ini malah lari. Padahal isrok itu sebetulnya waktu yang mudah. Cuma syaratnya satu yang sulit itu. Jamaah. Jamaah terus fi makaniha. Itu yang memang sulit. Yang gampang itu kalau pas lagi umroh atau haji Gus, itu enak banget. Ya, suluk. Kalau pas suluk itu wajib. Orang kalau torikahnya yang Khalidiyah Nasabaniyah itu kan pakai suluk. Kalau Maka saya nggak pakai suluk. Kalau yang suluk itu kan nanti akan di isrok itu nanti akan ada panduan untuk isrok dan sebagainya itu. Suluk itu minimal 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 40 hari. Karena apa? Suluk itu kan beatnya seminggu sekali. Kalau yang pertama berarti kan minimal harus 3 kali beat. Itu minimal. Jadi ya kalau Khalidiyah Naksabaniyah Di Mbak Malik itu 10 hari. 10 hari ya. Itu berarti Ada yang sampai di berhubungan gitu. ya itu karena kalau yang Khalidiyah itu kan ada turu mayit, terus kemudian al-aklu bidir roh, mangan tanpa ada roh, itu memang riyadhatun nafsinya Vegetarian. Itu Padahal seperti ayam itu. mati. Berarti tori kayak mungkin kelas. Ya kalau Qadiriyah tidak Sama perlu, saja. kalau Sadiliyah juga tidak perlu. Tapi mohon maaf ketika Kok dalam dibayar. Tapi gini, kalau menurut saya orang yang usia 40 tahun ke atas itu menurut saya itu wajib. Wajib. Alasannya apa? Kenapa sih Gus? Begini, syariat itu tanpa disertai dengan thariqah, itu ibarat orang yang baru bisa naik kapal. Jadi ada orang kepengen oleh emas, intan. Nah, intan itu ada di dasar laut. Maka bisa mengambil intan itu ya harus satu syariat, berarti kapal, Perahu. kemudian bahrunya ini bagaimana kondisinya, itu adalah thariqahnya. Nah, orang itu kalau hanya syariat, sok-sok muncul kibri, sombong itu, sombong. Yaitu pengalaman pribadi. Lebih baik. Pengalaman pribadi itu tahun 2000, tahun 98. Sino pondok, 98 itu kan seneng-senenge Basul Masail. Berdebat. Ya, kan mbok sombong Gagah-gagahan, gagahe. Itu langsung ditimbali kiai itu ngesuk Ramadan mlebut suluk. Waktu itu protes. Nah, setelah kita mendalami ternyata seperti itu dan itu umum. Maka umur yang 40 sebenarnya
Sebab gini, kita itu coba mawon jenengan sing urung thariqah. Ketika zikir la ilaha illallah. Ini kira-kira rasanya bagaimana? Enteng. Belum mantap. Mantep lah ya. Belum membekas. Ini salah satu bentuk. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang belum thariqah itu ya seperti wong tahlil itu. Iya. Enggak ada Berdekat. Ya itu. Tapi kalau orang itu sudah thariqah, sudah beat lah ya. Sudah beat, sudah thariqah itu, nanti akan bisa menempatkan la ilaha illallah itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang menempatkan la ilaha illallah, padahal la ilaha illallah itu adalah kunci akhir loh. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Nah, orang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Maka apa? Orang itu kalau sudah thariqah, la ilaha ini wajib, bukan menjadi sunnah lagi. Zikir Allah, la ilaha ini kan menjadi wajib. Lah, kenapa sih kita itu kok sholat 5 waktu? Karena kewajiban. Seandainya sholat 5 waktu itu kok enggak diwajibkan, Enggak sholat. kayaknya ya ora sholat loh. Wong nyatanin duha, ya sosok duha sosok boten. Tahajud, sosok boten sosok tahajud. Karena apa enggak diwajibkan? 15. Puasa. Itu dua yang kus-kus. Lah iya, makanya apa? Ketika kita itu thariqah, awalnya itu terpaksa. Sama, sholat itu kan anak kita itu kenapa sih ketika umur 7 wajib diperintah, ketika umur 10 tahun wajib dipukul? Terpaksa. Tetapi ketika umur 15 tahun biar dia keterpaksaannya sudah menjadi kebiasaan. Lah, orang zikir la ilaha illallah itu awalnya terpaksa. Bayangkan nggak terpaksa bagaimana kalau Kholidiyah harus 200 setiap hari. Kalau Qadiriyah setiap ba'da sholat harus 165. Betul. Ya, kan seperti itu. Nah, kalau Kholidiyah zikir ismudatnya harus 12.000. Allah. Itu harus 12.000. Kalau Qadiriyah, kalau Sadiliyah pada subuh, pada maghrib harus punya rutinitas itu. Si paling enteng mana Gus? Sadili ya. Arab usul apa Arab? Enteng. Ya tidak ada yang enteng sebetulnya. Tinggal kondisional. Profesi Anda apa? Itu seperti itu. Udah barang tutul karo wirid itu dari mau stres. Tapi yang biasa itu kayak ya sholat kan. Kalau orang terlalu sibuk mungkin saliliah lebih pas nih Gus. Ya, kalau orang sibuk itu memang sadiliyah, karena sadiliyah itu. Tapi begini, sebetulnya orang yang sibuk itu sing paling mudah itu sebetulnya Kholidiyah Naksabaniyah. Karena Kholidiyah Naksabaniyah itu tidak tergantung waktu, tapi bisanya kapan, yang penting sehari semalam melakukan 1 kali. Cuma Berapa? jumlahnya langsung banyak, itu seperti itu Yang toh. 12.000 itu Iya. Lah, Loh, iya. rola sewu nak wis biasa 5 menit rampung. Masya Allah. La ilaha illallah 5 Bukan Allahnya. Kalau la ilaha illallahnya 200 toh. 200 kali. Tapi kalau Allah-Allahnya itu yang karena Allah itu ya 12.000 itu sudah tingkatan yang pertama tidak hanya 7.000. 5.000. Nah, kalau yang 12.000 itu 5.000, 1.000, 1.000, 1.000. Jadi penempatan nafsu ini dicari. Kita itu kan diberbudak dengan nafsu. 12.000. Nafsu itu kita kejar gitu. Berapa jam itu Gus? Allah 12.000. 5 menit. Maksudnya awal-awal. Oh, nah awal-awal memang rada suwe. Ngubeni tasbih mbok kene sosorat. Nah ini. Malah nyatungin kelalen. Iya. Jadi begini, ketika mohon maaf ya, ketika kita itu sudah merasakan itu zikirnya itu, ini kita nggak ya seolah-olah seperti itu. Maka sosok kebablasan itu nggak masalah. Iya, kalau Iya. kebablasan nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Kalau ngantuk. Ya. Karena apa? Sudah bisa merasakan nikmatnya Allah. Gus, ada orang cekel tasbih, la ilaha tapi karo kandah bae itu ngandel orang jenengan. Ya bisa lah. Kalau Ya. cerita tapi karo jalan tasbih. Ya artinya kan dikir. Tapi kan kadang ngomong ya aneh lah. Ya ketoknya dohirnya kan seperti itu. Kalau nonton bola. Yang separuh mending. Kalau nonton mungkin. Iya,
tapi kalau cerita kalau jalan Ya terus saya kan tahu. wawancara gitu ya. Iya. Saya takil kan gitu wawancara itu. Iya. Rumah irama. Kalau balik-balik malah Iya, ya. pendukung Iya, saya. Nabi. Ya apa-apa. Gak apa-apa. Orang di Alim Pendukung saya oleh apa-apa. ya. Kan kalah Nah, soalnya. itu makanya kalau saya punya pemahaman ketika sudah usia 40 ini hukumnya kok wajib. Kebutuhan, Tanya ya, sudah Iya. masuknya Tapi ini kaitannya kebutuhan. dengan torekon. Ya, Apakah hanya saya merasakan atau yang lain juga merasakan? ya. Ketika sedang torekon, itu saya merasa ada yang menentang dalam batin gitu dalam hati. Kayak misalnya saya bilang Allah, oh bukan ada Tuhan lain misalnya begitu. Ada bisikan terus, tapi kita lawan terus gitu. Itu apa dirasakan setiap orang? Ada bisikan Semua. bisikan. Oh gitu ya. Semua, karena pertama kali yang akan kita lawan itu nafsu amarah. Nafsu amarah itu kita akan diuji dari sisi keraguan, dan yang kedua akan diuji dengan nuksonul amwal. Orang yang pertama kali nanti masuk thariqah akan diuji pekerjaannya produk kacau. Ini ujian, dia lolos apa enggak itu. Yang pada bisa mendekati lunas nyontek kayak Ya kan? Tapi seorang mikir. Padahal umurnya tembi 35 sih ya. Iya, orangnya 40 apa apa. No. Sakit punjung. Mulai metik. Gus, tapi punya memang cicilan. betul ya, Gus? Eh, Memang betul, ya, ada begitu ya? betul, iya. Oh. Ya itu. Tapi saya merasa berat ini yang ini kayak ini banget gitu. Ya, makanya itu kan kenapa sih wirid di dalam thariqah itu menjadi wajib. Yaitu perlawanannya seperti itu. Maka akan terus kita dilawan. Itu akan seperti itu. Nah, cuma kalau menurut ulama-ulama salafiyun bahwasanya thariqah itu tidak harus zikir itu. Ada kalanya ulama bae mbah sinten Pati Rois Am dulu Mbah Sahal Mahfud, Mbah Sahal Mahfud itu beliau sakit usul itu angger bengi tahajud. Jam 3 niku wungu tahajud. Sausé tahajud, zaman dulu kan belum ada ngeten nggih. Niki goleti nika jedinge tanggane. Kosong diiseni. Kok pindah maneh. Setiap kok begitu aneh tarhim sebelum adzan subuh kembali teng musolane. Nah, beliau itu merasakan usul itu ternyata bukan karena tahajudnya. Tapi sagete usul karena Gusti Allah niku didongakne wong-wong sing jedinge niki. Kamar kulae niki diiseni beliau. Jadi khidmah lil muslimin itu termasuk salikun liwusulillah. Jadi kita itu bantu wong itu bisa menjadi wasilah kita itu bisa usul. Bagaimana tidak? Orang itu kalau nyun sewu ya, ada orang yang dalam posisi kepepet, terus kita bantu itu kan syukurnya kan luar biasa. Nah, syukur luar biasa dia berdoa mengucapkan ini. Nah, doanya dia ini loh. Nah, ini yang ternyata pas dia berdoa ini pintu wusulnya Allah ini kebuka. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf itu jadi salik ilal akhirat itu macam-macam tentunya. Ini apa namanya? Pekerjaan orang kuno seperti aulia, seperti contohnya murid-muridnya Syekhuna Khalil kan dulu mereka pada tidak ngaji kan, hanya mereka membantu, khodim lah Khidmah, istilahnya. iya. Karena doanya beliau mungkin. Ya betul. Ya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Nggak Asy'ari ngaji kan kan? juga tidak kan ujiannya juga bukan yang ali-aline bunyai Betul. Iya. dawah tenggene sepiteng. Nggih. Diambil truk. Waktu itu kan semua santri kan yo pikir-pikir dening sepiteng ya, kan seperti itu. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari tidak memandang sepitengnya, tapi ini adalah Takzime. kan saat itu Mbah Hasyim ki mirsani Mbah Khalil susah. Lho kan susah, akhirnya Mbah Hasyim niki
ada salah satu khodam nih tanglet, Mbah, kok ketingali susah keng nopo? Aku susah sebab aku engko khawatir diomahi bojoku. Ali-aline tiba ora ketemu. Nah, seorang Mbah Khalil itu juga takut dimarahi istrinya. Gara-gara apa? Ali-aline tiba itu. Saya Dina Umar takut istrinya. Kang Boemin diulangi mana? Para si penting takon diri yo. Ini udah coba Ya, kalau Sayyidina Umar mesti itu jelas. Jadi ada orang mau laporan, karena apa? Diomahi bojone nang omah, pengen njaluk donga kepiye carane ora diomahi bojone. Sowan nang nggone Sayyidina Umar, Malah begitu lagi masuk diomahi. arep salam dening krungu reyang nang jero apa ternyata Sayyidina Umar lagi diomahi bojone. Jadi bahasane sing arep sowan kan senasib. Senasib kan itu. Akhirnya pagi-paginya baru terima. Nah, Mbah Khalil ini juga demikian susah. Susah ketika ditanya keng nopo Mbah kok susah? Iya, aku khawatir diomahi bojoku, ali-aline tiba nok ngene sepedeng. Akhirnya khodam ini kan mensiarkan ke santri-santri, wis sapa sing anu iso anu. Akhirnya Mbah Hasim lah yang kemudian masuk ke sepedeng, kemudian mengambil cincinnya, kemudian dicuci, diaturkan ke Mbah Khalil. Seketika Mbah Khalil tidak memandang siapa itu. Wes begitu ketemu diwehne seneng banget. Baru setelah malam berikutnya kemutan, sing nemone siapa? Digoleki ternyata Mbah Hasim itu. Lah, dengan cara itu kemudian wis awakmu rasa ngaji. Oke nesik. Ngesuk arep enek wong golek mantu. Kan kebetulan di Jombang itu kenalane Mbah Khalil kan golek mantu. Golek mantu tapi duwe pondok. Akhirnya Mbah Hasim kan awakmu sok melu aku arep tak golekne bojo. Bingung kan? Bingung tapi Mbah Khalil wong jeneng Mbah Khalil menika waliyun min auliyaillah. Akhiripun Mbah Hasim punika maca sholawat nariyah. Sholawat nariyah nggih. Setiap membaca sholawat nariyah diwai amaliyah karo Mbah Khalil niku maca sholawat nariyah aja sampai turu sampai tekan subuh. Tapi setiap membaca sholawat nariyah tidur. 3 malam ini selalu tidur.